Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham Fauzan dengan NIM 122501075 dari kelas 5B ingin membahas teori masuknya Islam ke Indochina dalam buku Sejarah Islam di Subkawasan Indochina oleh Bapak Asep Ahmad Hidayat. Bagaimana isinya? Mari kita lihat ke depannya. Dalam buku ini, Bapak Asep Ahmad Hidayat menjelaskan teori masuknya Islam ke Indochina itu ada 3. Yang pertama ialah teori Cina atau teori Muslim Hui, teori yang kedua ialah teori Melayu, dan teori yang ketiga ialah teori Arab. Masing-masing teori ini memiliki penjelasannya masing-masing. Teori yang pertama ialah teori Cina atau teori Muslim Hui. Teori Cina menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina, dan mereka terdiri daripada orang-orang Cina yang keturunan Persia, Arab, India, dan suku Han Muslim pada abad ke-11 Masehi. Mereka dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Hunan, dan Kaso. Mazhab yang dibawa oleh orang Cina adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah, dan kemudian dalam perkembangannya tergantikan menjadi mazhab Syafi'i karena gerakan ulama dari Nusantara. Teori yang kedua ialah teori Melayu. Teori Melayu menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Indochina melalui para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti Patani dan Malaka, Aceh, dan kerajaan Jawa. Kerajaan-kerajaan Melayu ini begitu maju dalam berbagai bidang seperti politik, perdagangan, tentara, agama, dan ilmu pengetahuan Islam. Sebelum mereka sampai di Indochina, terlebih dahulu mereka singgah di Ligor dan Singora. Kedua daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Melayu Langkasuka atau Patani Darussalam yang sekarang menjadi bagian dari Thailand. Diperkirakan orang-orang Melayu ini menganut mazhab Syafi'i yang dibawa Indochina, tepatnya di daerah Champa, dan Champa adalah kerajaan Islam di bagian tengah Vietnam sekarang dan jatuh pada abad ke-15 di bawah kekuasaan kerajaan Annam. Dan teori yang terakhir, yaitu teori yang ketiga, adalah teori Arab. Bapak Asep Ahmad Hidayat berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina bukan hanya disebarkan oleh orang-orang Melayu baik dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, tetapi juga oleh para pendakwah dari Arab. Menurut J.A.E. Wiselius dalam The Frances in Indochina, halaman 5, mengatakan bahwa orang-orang Arab dalam pelayarannya ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat. Dan kendati pun anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka, namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Pada halaman 153 disebutkan bahwa orang-orang Islam dari Cochin, Cina, dan Pulau Jawa datang dari negeri yang sama, yaitu Coromandel. Bapak Asep Ahmad Hidayat juga menjelaskan dalam buku Essays Relating to Indochina halaman 44-45 dan 54-56 disebutkan bahwa yang membawa agama Islam di kawasan tersebut adalah keturunan Arab dan Turki. Islam lalu masuk ke daerah Tibet ke bagian yang lebih rendah dari Tiang Tang, Hutanghah, dan lainnya. Islam juga datang dari pantai laut ke Champa hingga pegunungan, seperti halnya agama Buddha yang menempuh jalur Hindia belakang dan datang dari arah selatan menuju jalur laut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai teori masuknya Islam ke Indochina dalam buku Sejarah Islam di Subkawasan Indochina karangan Bapak Asep Ahmad Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.